Saya mau bahas firman Tuhan tentang mental ya. Mental yang positif. Semua itu dimulai dari mental seseorang. Amin. Ya. Karena Tuhan selalu berikan kita yang terbaik. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Saya barusan doa di tempat ini dan kasih satu firman yang luar biasa di kitab Kejadian 19. Nanti saya akan kupas satu persatu. Ya. Kita buka di kitab Yohanes dulu. Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai 1. Ayat pertama sampai 9. Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Luar biasa ya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lanjut 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu yang mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Kalau kita mundur ayat yang pertama, ya, ini saya baca firman ini luar biasa, ya. Jadi ayat yang kedua aja, kita buka ayat yang kedua. Di situ dikatakan di Yerusalem itu di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Pintu gerbang domba ini di Yerusalem ada pintu bait suci, di mana di dalam pintu itu banyak domba-domba yang dimasukkan untuk menjadi korban persembahan, sembelihan. Ini bicara tentang pengampunan dosa, tentang pemulihan. Siapa domba yang disembelih, siapa yang dikorbankan? Yesus. Amin. Yesus ngampuni segala dosa. Pada prinsipnya, Yesus itu sudah membangun kita dengan hal yang baru. Kita dilahirkan baru, itu prinsip. Dari awal sudah ketetapannya begitu. Berarti kalau dari sini kita ini dimenangkan apa enggak, saudara? Dimenangkan. Amin. Tapi ada cerita yang luar biasa. Di ayat yang ke berapa tadi ya? Ketiga, kita lanjut ya. Di dalam peristiwa ini ada beberapa serambi, ada 5 ya. Di situ ada tiap serambinya ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh, ya. Banyak penyakit di dalam serambi-serambi itu. Dan mereka menunggu goncangan air. Kalau kena goncangan itu mereka sembuh. Ya. Ayat yang keempat. Dan sewaktu-waktu sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan goncangan air itu, barang siapa yang dahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi apa? Sembuh. Apapun, saudara perhatikan, apapun penyakit. Jadi segala penyakit sembuh, ya. Namun ada cerita yang unik di ayat yang kelima. Di situ ada seorang 38 tahun lamanya sakit. Dia lumpuh. 38 tahun ini lama banget ya. Bahkan ada angka 6 ini, Yesus ini luar biasa. Yesus cuma tanya sama orang yang lumpuh ini, maukah kamu sembuh? Ini pertanyaan yang luar biasa. Maukah kamu sembuh? Jawabnya apa, saudara? Orang ini bagaimana responnya? Ayat yang ke-7, saudara sudah tahu. Jawabannya apa? Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului. Ada yang aneh di cerita ini.
Ini bicara tentang mental seseorang. Orang ini mentalnya ini, pemikirannya ini sudah nggak ada positifnya sama sekali. Pertanyaannya simpel. Pada waktu Yesus tanya, maukah kau sembuh? Jawabannya cuma satu atau dua. Mau atau tidak. Tapi orang ini nggak bahas itu. Dia nggak pernah mau. Dia excuse, dia argumen, dia cerita masa lalu dia berapa? Nggak ada sih nurun aku, percuma. Hidupnya percuma, nggak ada yang bantu aku. Aku menuju ke situ nggak ada gunanya, nggak keburu. Ngapain aja ya 38 tahun kok bisanya begitu. Mental setiap manusia ini beda, tapi kita kalau percaya sama firman Tuhan, mental kita ini mental juara. Karena dari awal kita sudah ditembus, kita sudah dimenangkan. Tapi mental seperti ini yang luar biasa. Yang orang nggak mau maju, dia selalu argumennya, dia menutupi kelemahannya, dia selalu cari kambing sama orang lain. 38 tahun. Nggak ada upaya, cuman begini dan begitu. Hasilnya apa? Nihil. Alasan melulu yang dibahas. Orang yang mempunyai salah satu mental yang jatuh, itu ada beberapa hal. Yang pertama karena peristiwa yang membentuk dia begitu. Karena dia sudah trauma, dia akhirnya down, dia nggak berupaya. Tapi kalau kita perhatikan dari firman ini, 38 tahun, Yesus tetap tengok itu. Amin. Dia nggak batasin hari kan? Nggak batasin hari, tetap dipulihkan. Saat ini kita di dalam pergumulan ini berapa tahun? Kita duduk di dalam fase saat ini. Mental kita seperti apa? Pembentukan mental ini sangat penting sekali. Makanya kita baca firman supaya kita dikuatkan. Karena setiap peristiwa kita hidup ini pasang surut. Kita hidup ada naik, ada turun. Tapi kalau mental kita nggak pada turun, pada dibalik turun itu ada hal yang luar biasa Tuhan nyatakan. Nanti saya akan bahas di kitab Kejadian 19:21. Saya baru duduk dapat firman. 38 tahun nggak ada gunanya hidup. Frustrasi ini. Orang yang mentalnya jatuh itu biasanya orang yang sudah frustrasi, orang yang sudah ada harapan, dia mau harapan untuk hidup apa nggak ada. Dan orang yang selalu istilahnya menjagakan orang lain. Dia tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ini orang yang punya mental yang begini ini yang harus dipoles. Kehidupan gak ada yang tahu. Tapi justru melalui peristiwa-peristiwa yang kita tidak enak, disitulah Tuhan mau bentuk kita mental kita luar biasa. Kalau saudara mau bentuk mental ini bagus, hasilnya luar biasa. Dimulai dari sejak dini itu harus ada pembinaan, terutama yang masih punya anak kecil. Kalau nggak ada cucunya yang dibina saat ini mental sama Tuhan. Kadang kita sesuatu hal itu kita nggak sengaja kita berbuat dalam hal yang kadang kita kasih contoh yang nggak benar kepada anak. Akhirnya mentalnya dia pada waktu dia tumbuh dia nggak bisa kuat. Karena pada proses pertumbuhan tidak digiring mentalnya dengan baik. Dan ini bisa melekat. Saya nggak sebutin orang, tapi saya pernah menemui salah satu orang. Dia orangnya mampu, luar biasa. Tapi dia mentalnya nggak baik. Dia biasa minta-minta gitu. Jadi kalau ke sama saya nanti lihat ada bolpen bagus, ini tak ambil ya, Prof. Oh ya nggak apa-apa. Ini ada CD saya, ini CD mana tak ambil. Oh ya nggak apa-apa. Dia kaya loh. Saya nggak berapa-apanya. Mentalnya begitu. Ternyata usul punya usul, dia latar belakangnya parah. Akhirnya dia dari terbiasa hidup parah tadi, dia biasa meminta dan meminta. Jadi saya kalau pergi sama dia ini lucu, ini siap-siap ini ya. Saya sih bukan masalah bolpoinnya, bolpoin murah saudara. Pada waktu saya foto lagi dia di jasa mau tulis berduka cita di upload, bolpoin nggak ada, pusing kepalanya. Ini tulis di mana? Kalau ketemu dia diambilin bareng saya ya. Nanti saya koleksi lagu old days ya diambilin, begitu saya mending ya hilang, dia cari lagi, itu belum tentu ada ya. Jadi banyak hal yang begitu itu dibentuk. Kadang kita nggak sengaja.
Beberapa waktu yang lalu saya pergi sama teman, dia ada ajak sama anak yang kecil, beberapa tahun yang lalu ya, dia ajak masih kecil waktu itu, dia ajak ke saudaranya, anaknya nangis, minta mainannya sepupunya, Pak beliin ini, beliin ini. Teman saya bilang sama saudaranya, mainannya tak ambil ya, tak kasih anakku rewel, katanya gitu saudara. Loh, saya diamin aja. Begitu di mobil langsung dapat kuliah, singkat sama saya. Saya bilang, kamu nggak bener. Kamu gituin anakmu, tak ambil. Kedepannya anakmu melihat kamu, dia akan memaksa egoisnya keluar, dan dia selalu ngambil hal-hal yang tidak dia harus miliki. Kamu nggak didik anakmu, harusnya kamu didik. Jangan, kamu nggak punya. Kamu belajar yang pandai, nanti papa support. Saya papa kasih aja. Bukan saudaramu yang banyak kamu ambil. Ini pemahaman ini bisa jadi mental jatuh pada saat anak ini dewasa. Di restoran yang luas pun kita di dalam pesta, gak lama saya melihat ada seorang mengeluarkan tisu, ada kue masuk tisu di bak tas, ada apa masukin. Saya cuma kepikiran satu, kalau meja ini dibungkus saya makan di mana? Waduh, orang kaya, orangnya mampu, itu mental. Kalau orang sudah mengenal begitu, jangan bicara hal yang besar, hal kecil pun kamu tidak akan capai. Dari hal kecil, jajan masuk tisu masuk tas, dari hal kecil. Cuma segini doang habis sedikit. Beli paling 5.000, dapat kali ya segini doang, habis tuh. Mental. Amin. Ya. Di dalam peristiwa kita itu diproses sama Tuhan, ini perlu mental. Kalau kita pemikirannya luar biasa, kita maju fat, hasilnya luar biasa. Ingat ya, kalau saudara menjadi dewasa, ada proses gelombang kehidupan. Kita buka Kejadian 19:21, ini luar biasa ya. Saya duduk manis di situ, kalau bilang kejadian, saya selalu berkudu berdirian, ini luar biasa ya. Kejadian 19 ya, ayat 18. Jadi Kejadian 19 ayat 18 ini bicara tentang Lot sama istrinya pada waktu Sodom dan Gomora akan dihumus. Bisa dibantu dibuka Rom? Iya, pasal 19 ayat 18 Kejadiannya. Hah? Nggak ada. Coba kita buka di handphone masing-masing atau di kitab suci yang ada saudara bapak ya. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 18. Pasal 19 Om. Nggak ada. Nggak lagi ngelek-ngelek. Udah berbuka? Saya sampai ragu. Saya kadang mata saya ini juga agak nggak terang ya. Sampai tanya lagi. Maka saya itu jarang bawa Alkitab, juga nggak mau bawa, harus pakai kacamata. Kalau ini kan tak besarin tulisannya, tapi benar kok ya ini. Kita Kejadian 19 ayat 18, oke. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniakan belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah. Ayat 20. Sungguh kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Saudara perhatikan. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. 21. Saat malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaan makanku terima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan ditunggang malaikat.
tidak akan kutunggang balikan, ya. Oke. 22. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar, ya. 23. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. 25. Dan ditunggang-balikkannyalah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat yang berdiri di hadapan Tuhan itu, stop, ya. Saudara perhatikan cerita ini. Pada waktu Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, malaikat memberitahu Lot sekeluarga, Lot, kamu hati-hati, ini mau ditunggang-balikan sama Tuhan. Melalui aku tak tunggang-balikan, tak habiskan. Karena ini kota maksiat, gak karu-karuan. Oke, katanya, kamu lari ke pegunungan deh. Dia ikut sama malaikat. Waktu naik sampai pegunungan gak nutut. Karena nanti api dari belakang ini ngejar aku bisa mati. Aku tak pengen di daerah situ aja, ada kota kecil, boleh nggak? Malaikat bilang apa? Boleh. Betul? Kota kecil loh ya? Boleh. Pada waktu Lot bicara sama Tuhan, telinga istrinya mendengar. Loh, kota kecil. Itu saya dapat inspirasi, saya dapat hikmat seperti ini. Betul ya? Padahal kehidupan Lot sama istrinya ini sudah luar biasa di dalam dunia, bukan di dalam Tuhan. Karena pada prinsipnya, pada waktu dia memilih tempat antara daerah Sodom dan Gomora sama tempat yang sudah dihuni sama Abraham di padang gurun ke Kanaan, dia pilih yang di daerah sana karena melihat seperti taman Tuhan, katanya Lot begitu. Berarti Lot melihat pakai sudut pandangnya dia mulai jatuhnya di situ. Pada waktu dia jatuh, sebelum dia jatuh, dia di situ sudah mengalami hidup yang enak. Betul ya? Hidup yang bahagia, hidup yang rumahnya besar kali ya. Wah, hasil ternaknya luar biasa, enak ya. Tahu-tahu Tuhan bilang, kamu mulai dari nol ya. Ini mau tak habisin. Loh? Apa yang terjadi? Pada waktu istrinya dengar, mentalnya langsung lintis lagi. Dia gak ikhlas, dia tengok ke belakang, mati. Malaikat bilang, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Kehidupan itu selalu melihat ke depan. Ya dan amin, ini firman, bukan roh yang berbicara. Hidup, kalau saudara selalu melihat belakang-belakang, mati. Ya gak mati secara fisik, mati secara rohani, mati secara, ya nanti akhirnya penyakit jasmaninya karena banyak mantul, banyak kecewa, amin. Mati rezekinya, harus mati kabeh. Ujungnya mati orang yang benar, kalau sudah dol, mentalnya goyang. Kenapa kok dalam proses ini? Karena Tuhan mau angkat keluarga ini di jalan yang benar. Dirintis dari awal dibawa ke arah ke kanan, dibawa ke kanan. Betul ya? Benar? Sehingga diberkati yang luar biasa sesuai jalan Tuhan. Kalau kita dibentuk, ada hal yang diriset sama Tuhan di dalam hidupmu, terima dengan hati yang terbuka. Mentalnya harus benar. Dibuka dengan mental yang bagus. Jangan sambat atau mengeluh. Bahasa Inggrisnya apa nggak ada? Nafsu ada. Sambat terus, sambat. Aduh, tau gitu. Saudara nggak tahu semua, saudara jadi Tuhan dong. Gak ada yang tahu dunia ini. Tapi pada waktu peristiwa terjadi itu Tuhan izinkan dan Tuhan mau pindah ke tempat yang luar biasa. Amin. Saudara nggak perlu cari relnya.
saudara naik kereta, perjalanan, rainya satu ya, ada yang dua, buat langsiran, buat papasan, betul? Dipindah, keretanya belok, yang satu lewat, wush, balik lagi, sampai Jakarta, sampai Bandung, tanpa eksiden, tanpa kecelakaan. Amin, paham cerita ini? Tuhan akan pindah itu rel kita ke tempatnya agak nyaman, supaya jadi lebih nyaman. Tugas kita persiapkan mental aja, percaya aja. Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam hidup kita. Lewat proses yang gak enak, lewat serambi, 5 serambi, ada buta, tumpu, ya, yaitu di firman, di kenyataan ada yang mantunya gak bisa diatur, ada yang anaknya problem, ada yang mau pengen bunuh diri, ada yang kerja gak jelas, itu serambi-serambi. Di balik serambi itu peristiwa itu kejadian beda-beda, ada pasalnya sendiri-sendiri, segmennya sendiri-sendiri, ada tempatnya sendiri-sendiri. Kita di tempat mana ya, disitulah kita diproses Tuhan. Tapi kita siapkan mental yang bagus, karena di balik itu ada luar biasa hal yang Tuhan berikan. Mental ini nomor 1. Punya mental yang positif. Jangan mudah down, jangan mudah frustrasi, jangan mudah kecewa, jangan mudah menghakimi diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Aduh gimana nih aku kecewa galau, aduh aku sumpah. Anak Tuhan punya mental, Tuhan di balik ini aku naik level. Bicaranya begitu loh. Jangan begini terus. Tahu gitu. Itu nggak lihat, kebentuk tembok. Saudara mau belajar naik motor sambil tengok terus, tahu gini, tahu gitu, dulu masuk ke sudah. Nggak kelihatan jalannya masuk surga. Udah. Dia fokus sama Tuhan. Mentalnya dibenahi. Ini luar biasa nih firman. Akhirnya Lot sama keluarganya berhasil. Istrinya wassalam. 14. Kasihan. Karena dengar ya ke kota kecil. Ngapain kota kecil? Pak, usaha udah dirintis nih Pak, balik lagi yang kecil. Waduh, males Pak. Ini biasa cuan besar, sekarang cuannya kecil. Siojian katanya gitu. Oh, jadi bilang xiao terus, kalau gak jadi tamat ya, jadi besar. Amin. Melalui proses pembinaan mental ini penting. Maka dimulai dari diri kita. Kita sebagai orang tua, mentalnya harus benar. Betulin anak, doain, mental maju bersama. Terus semangat. Cara mental bisa salah langkah. Betul? Ngambil pekerjaan salah. Beli mobil bisa salah milih. Karena ragu terus hidupnya. Mau ngambil sikap apapun, mau ambil jodoh pun bisa keliru ambil jodoh. Ada amin? Amin. Saya lihat mukanya semangat semua. Ada yang ngatur kecintaan Tuhan ya. Amin ya. Terima kasih. Positif mental attitude. Tuhan sudah siapkan lahannya. Tuhan sudah pulihkan kita. Tuhan beri kita kemenangan. Tapi bagaimana kita mentalnya? Itu perlu dengan mental yang luar biasa. Jangan mental 38 tahun. Ya aku sudah berusaha, tapi mesti gak keburu. Gak ada orang yang mengangkat aku. Padahal Tuhan cuma bilang mau apa tidak. Ini susah amat punya orang. Ya, ini pada orang ini. Aku lapar.
Mau makan apa? Oh, tapi ini tidak ada minum. Ya tidak ada minum. Oh, tapi ini kekenyangannya apa? Oh, ruwet ini ya. Dan makan sendiri kan. Kalau saya jadi orang yang dan makan sendiri, kamu cari itu di mana kalau dapat? Ya ini bercanda. Ya kayak gitu ya ceritanya ya. Betul ya. Duh, ribet saudara. Orang yang mentalnya tidak kuat, orang pemikirannya pasti tidak pada situ ribet. Terus dicari benang yang bulat, gak tahu dari mana sampai gak bisa dibenahi. Bulat dari sini apa dari sana, kalau sudah kreol di tengah, dan bulat tidak tahu. Padahal cuma simpel. Lapar ayo makan, tinggal ayo, sudah beres, ada makanan pasti dipraktek. Si ribet cari minum, vinegar sebabnya apa, kasih minum vinegar kenyangannya apa, lo ribet, makan-makan. Makanya salah kalau makan sama orang banyak, saya paling simpel. Saya kalau makan sama orang banyak, saya nggak mau ribet cuma gini. Ini sudah siang, kita mau jalan-jalan lanjut. Kalau acara keluarga besar, saya cuma begini. Oke, kita makan semua seragam mengatakan. Terus selesai, minumnya es teh. Sudah selesai bubar jalan. Kalau nggak makan-makan, satu es teh, satu es truk, esnya sedikit, berarti sedikit, pakai es batu, ya, pakai soda, yang saya pakai susu, air, ruwet gitu ya. Dari jam 10 makan, saya sampai jam 2 siang, nggak akan makan tuh. Es teh semua 5. Tinggal mau manis apa mau tawar apa. Manis 5, tawar 7. Buat loh. Simple. Hidup dibikin simple. Dengan Tuhan kita tidak hebat, ada jalan keluar yang simple. Ada profesi kita harus kita lakukan, jalannya lebih enak. Ganjil. Amin. Ya. Oke, kita buka firman berikutnya. Setelah buka di lupa, kalau saya lagi galau gimana? Ada resepnya ya. Kita buka di Mazmur 34 ayat 18. Curhat dong sama Tuhan. Biar Tuhan yang buka jalan. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Orang yang sudah kadung mentalnya down di tempat ini banyak doa, minta firman ini, Tuhan dekat ya sama aku, tuntun lagi remuk nih, kan pasti itu. Amin. Kalau ada masalah, baca firman ini menguatkan kita luar biasa. Jangan kita menggerutu, percuma. Sering saya katakan berulang kali, kalau nasi sudah jadi bubur, saudara mau habisin itu bubur, mau saudara maki-maki tetap bubur itu saudara. Saudara mau teriak-teriak, lompat-lompat itu tetap bubur, gak akan jadi nasi. Bagaimana saudara bisa membuat bubur, kasih ayam, kasih kuah, kasih abon, sehingga jadi bubur ayam yang dahsyat? Itu orang yang hebat. Saudara ditempatkan di dalam problem. Kalau kamu berhasil, disitulah prestasi. Amin. Itu yang namanya bubur. Sehingga kita bisa menerima berkat luar biasa. Ini resep pertama, ada resep kedua. Supaya kita dikuatkan. Ya, kita buka yang kedua. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Ini pada dasarnya kita diciptakan sempurna sesuai gambaran Tuhan. Ya, benar ya? 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh apa? Melainkan apa? Bukan ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih dan kekuatan. Kita ini dikasih roh yang kuat dari Allah, kekuatan, membangkitkan kekuatan, kasih power yang luar biasa. Orang yang banyak doa, banyak puasa, powernya dahsyat. Amin. Doa, puasa, doa, puasa.
Nanti kamu lihat masalahmu, kamu akan ketawa. Ternyata cuma gini loh. Ada amin? Ya nggak amin, biasanya jarang puasa katanya. Nggak tahu lapar kok, ya belajar sama Tuhan. Biar kuat rohnya. Karena kita diberi roh yang membangkitkan kekuatan. Debu, bentuk dari mana? Manusia, roh, nafas kehidupan. Loh, kalau kita mengutus gimana? Berarti nafas kehidupan yang diberikan Tuhan, kamu tidak hargai itu. Mentalnya harus. Amin. Ya, ini firman luar biasa, boleh dicatat, saudara. Doain, tumpang tangan anakmu yang belum dipulihkan, tumpang tangan penyakitmu. Aku diberikan roh yang membangkitkan. Dalam nama Yesus. Aku ada masalah, aku diberikan roh yang memberikan kekuatan, kasih. Tuhan selalu mengasihi kita. Saudara dikuatkan. Kita nggak jadi baper lagi, kita nggak jadi nangis lagi, tapi kita jadi orang yang penuh sukacita dan wow, amin. Masih bisa senyum menghadapi masalah. Amin. Bisa senyum malam ini. Ya, harus bisa itu. Senyum sama Tuhan. Dia ngasih roh yang luar biasa. Bukan roh ketakutan. Dia dekat, Tuhan dekat sama orang yang hancur. Tuhan dekat sama orang yang lagi dalam pergumulan. Bawa doa terus. Jangan henti-hentinya berdoa. Kuatkan roh. Muji dia. Doain doa pasang. Doa pasang. Tenang. Wah, apalagi kalau saya seneng banget kok doa malam nikmat banget. Doa subuh itu dahsyat. Jam 4:30 duduk tenang. Hadirat Tuhan panggil, wah. Walaupun ada masalah, senyum tenang adem. Siapa yang pernah lakuin ini? Angkat tangan. Halo? 1, 2. Oke. Benar ya? Oh. Yang lainnya belum? Halo? Oh, satunya malam. Yang lainnya. Aku tangan kok takut banget tuh. Udah pada mandikan, seger loh. Gak apa-apa tuh. Ya. Saudara, lakukan ini. Doa, puasa, minta hadirat Tuhan. Itu aja poin. Jangan dengarkan berita. Jangan dengarkan hal yang buruk. Berita yang buruk maksud saya. Karena memori orang ini yang bisa merubah mental orang. Amin ya? Betul ya? Memorimu pada waktu kamu ada kepahitan yang bisa merubah mental. Memorimu pada waktu kamu down yang bisa merubah mental. Memorimu di zona yang nyaman pada kamu tidak yang nyaman untuk menuju yang lebih nyaman bisa jatuh karena terikat sama yang nyaman. Bingung? Memori yang nyaman pada waktu kita diproses Tuhan dibawa ke tempat yang tidak nyaman, ini menjadi mental down karena memorinya lengket di yang nyaman. Padahal melalui tidak nyaman diangkat lebih di tempat yang lebih nyaman dari yang sebelumnya. Kayak lo. Kita diberkati firman Tuhan. Amin. Ya. Padahal saya nggak pengen ke sini karena aminnya lebih ke sini. Yang sini amin, saudara. Gitu ya. Harus semangat. Kita bekerja di ladang Tuhan tiap hari. Loh, saya bukan pelayanan di gereja loh Pak. Ya nggak apa-apa. Emang bekerja di ladang Tuhan nggak harus di gereja. Di dalam lingkungan kerjamu, di dalam keluargamu, sama.
Di dalam sikap kita, mental kita, di dalam kita berpositif, kita menghargai Tuhan sama karena kita selalu ada di ladang Tuhan. Ada amin. Ya, ini luar biasa ya. Dicatatin semua ya firman-Nya ya. Kita jangan nunggu 38 tahun loh. Harusnya nggak lama jadi 38 tahun karena cuma duduk manis dan dia cuma mengeluh dan dia tidak ada action. Tuhan ngomong, Tuhan dikasih alim biar enggak. Yesus cuma dia baca. Sudah angkat filamen bangkit dan berjalan. Artinya apa? Yesus pun mengajarkan kita, dia nggak mau hal-hal yang kita ini selalu alasan untuk kita. Firman Tuhan jelas ya. Pada waktu orang ini dikasih alasan, nggak ada yang kata aku 38 tahun, aku gini, aku datang ke situ terlambat. Yesus bilang apa? Bangkit lagi, angkat lagi, berjalan. Yesus gak bilang gini kan, iya kasihan kamu, siapa gak angkat. Yesus bilang bangkit. Gak ada pilihan, hidup di masa lalu, bangkit. Hari ini kita berjuang. Amin. Gak ada pilihan. Sudah. Yesus yang mengajarkan. Dibuka lagi roh, kejadian berapa lagi roh? Sorry, Yohanes berapa? 5 ya. Yohanes 5. Ayat yang tadi aja. Coba dibuka dari yang kelima ya, kelima. Ya, yang 5. Yohanes 5 ayat yang ke-5. Oke. 6 ayat 6 lanjut. Ini kan waktu pertanyaan ya, maukah kau sembuh 7? Ini closing yang firman ini luar biasa. 7. Ini kasih argumen ya, betul ya? Orang ini kasih alasan terus ya. Oh, enggak ada sih ngangkat, ada sih nurono aku, sebentar aku jalan, telat gini gitu, gini 8. Responnya Yesus apa? Dibaca sama-sama. Yes, amin. Hari ini saudara yang teriak keras diberkati Tuhan. Kamu diangkat Tuhan berjalan luar biasa. Amin. Iya. Yesus gak tanya-tanya kan? Siapa yang gak kamu? Aduh kasihan dia lu, gak ada yang siapa? Oh, tambah baper ini orang ini. No excuse. Lanjut. Gak ada alasan. Kenapa Yesus berani begitu? Karena dia selalu jamin hidup kita dengan kemenangan. Dari awal sudah disetting. Kasih roh dia. Kekuatan terjadi. Pemulihan terjadi. Dari awal. Dibenahi lagi pada waktu Yesus menebus kota. Dimenangkan dari dosa. Jadi Yesus sudah kasih modal kita ini luar biasa. Kita sudah kasih modal Tuhan ini luar biasa. Ideal mental kita harus dipulihkan dalam firman Tuhan. Baca, kau dekat dengan aku Tuhan. Pulihkan aku, pasti pulihkan. Kita masuk tadi. Baca ini terus. Terus yang terakhir saudara baca ini. Dalam nama Yesus, anakku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ekonomiku diberikan. Dalam nama Yesus aku diberikan. Aku bangkit berjalan bersamamu. Dalam nama Yesus pegang. Bangun, angkat tilammu, jalan. Bekerja, semangat, handle masalah ini dengan baik. Hadapi luar biasa. Bangun, angkat, jalan. Pasti ada kemenangan. Buktinya apa? Orangnya berjalan kan, nggak jadi lumpuh lagi kan. Amin. Beri kemenangan Tuhan.